Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Renungan harian bagi kita diambil dari Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22 dengan perikop Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Sebelum kita merenungkan isi firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih karena pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, baik melalui pembacaan ataupun perenungan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Biarlah Roh Kudus berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini benar-benar mampu kami pahami, juga mampu kami terapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu, karena kami sekalian telah siap sedia untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-22 berbicara tentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Untuk memahami Ibrani 7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-22, maka kita harus membaca pasal-pasal dan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, supaya kita menemukan apa yang penulis ingin sampaikan. Imam dalam perjanjian lama, khususnya bagi masyarakat Yahudi, memiliki peranan yang sangat penting. Itulah sebabnya tidak sembarangan seseorang bisa menjadi imam. Ada syaratnya yang harus ia penuhi. Beberapa di antaranya adalah ia harus berasal dari suku Lewi, harus laki-laki, dan berusia dari 30 sampai 50 tahun. Adakah imam yang berasal bukan dari suku Lewi? Ada. Tuhan Yesus sendiri
bukan berasal dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disebut imam menurut peraturan Melkisedek, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam jabatannya, seorang imam memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Seorang imam disebut pengantara, mesites atau mediator, yang artinya penghubung kedua belah pihak, yakni penghubung antara umat dengan Allah, di mana mereka harus bertindak atas nama manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Sebagai contoh, ia harus mempersembahkan korban dan persembahan karena dosa, memohon doa syafaat bagi umat yang diwakilinya, dan memberkati mereka. Sebelum Tuhan Yesus ada di dunia di tengah-tengah umatnya, tugas keimaman ini dipegang oleh Imam Harun dan keturunannya. Tetapi setelah Tuhan Yesus menjadi imam besar yang mempersembahkan korban kepada Allah, sekaligus menjadikan dirinya sebagai korban persembahan itu sendiri, maka Tuhan Yesus menjadi imam besar agung yang jauh lebih tinggi dari Harun, dan dirinya adalah korban persembahan yang jauh lebih berharga dari korban binatang apapun, sehingga persembahan peribadatan yang dibuat oleh manusia menjadi tidak bernilai lagi. Untuk datang kepada Allah, manusia tidak membutuhkan imam yang berasal dari manusia lagi, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pengantaranya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang menjadikan dirinya sebagai korban persembahan penghapus dosa dan perdamaian antara Allah Bapa dengan umat manusia, Tuhan Yesus menjadikan orang-orang percaya sebagai imam bagi diri mereka sendiri di hadapan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui kebenaran-kebenaran ini, ada 3 hal yang ingin saya tekankan bagi kita. Pertama, jika Tuhan Yesus melalui pengorbanan dirinya menjadikan dirinya sebagai korban persembahan yang membersihkan dan menguduskan kita dari dosa dan pelanggaran, agar kita layak di hadapan Bapa di sorga, maka kita harus berjuang untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Perjuangan itu kita lakukan setiap hari, setiap saat, dan waktu sampai akhir hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani yang mengajak kita untuk terus bertekun dalam iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyinya akan saya baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi, apapun masalah, pergumulan kita, jangan menyerah, apalagi putus asa, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan dan jalan keluar.
Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh percaya dan berharap padanya, yang sungguh-sungguh taat dan setia pada perintah-perintahnya, yang mau hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup. Yang kedua, pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang telah dipersembahkan kepada Allah Bapa adalah jalan pendamaian bagi kita, agar kita memiliki persekutuan atau hubungan yang ideal dengan Allah. Allah menjadi Bapa kita, kita menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari kita bangun relasi dengannya. Setiap hari kita mencari Dia dalam kerinduan untuk bersekutu dengannya, bercakap-cakap dengannya. Melalui firman-Nya, kita berupaya mencari kehendak-Nya dalam hidup kita. Kita memuji, menyembah Dia, kita menyediakan waktu kita dalam saat teduh bersamanya, sehingga pikiran kita, hati kita menjadi damai sejahtera, karena kita tahu ada Allah bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, yang ketiga, jika Tuhan Yesus adalah imam besar agung bagi kita, yang melayakkan kita untuk ada di hadapan Bapa sebagaimana kita ada, sungguh ini adalah kasih karunia yang tidak ternilai harganya bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia sampai akhir hidup kita, seperti saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11 yang juga setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk mempraktekkan kebenaran-kebenaran ini dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi umat kepunyaan Allah yang taat dan setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.